masyarakat tuh harus sadar bahwasannya pajak kendaraan bermotor itu bakal PAD-nya itu bakal dikembalikan di Kabupaten Langkat gitu. Kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak itu sangatlah penting gitu. Karena apalagi PAD-nya ini dikelola itu dikembalikan ke daerah itu berupa jalan, misalnya sekolah dan lain-lain lah kegunaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cakap-Cakap Warung Kopi Jari. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari Samsat, ya kan? Aku pun Samsat agak apa Pak Samsat Pak? Satuan Manunggal Satu Atap Pak. Oh, Satuan Manunggal Satu Atap. Ya, ini urusan pajak memajak. Maksudnya bayar pajak. Pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Oh, berarti abang ngadukan Bang Darmaji yang kemarin? Iya, profesornya sibuk. Ngapain pula aku bayar pajak kendaraan? Gitu. Nah, jadi kita hadir bersama Pak Fuad Dwi Saputra. Udah biar aja dia kenal. Oh ya, Pak apa Pak? Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Fuad Dwi Saputra. Saya bertugas di UPPD Samsat Stabat. Saya bertugas sebagai kasih pendataan dan penetapan di UPT Samsat Stabat. Iya. Satu lagi Pak. Oke, perkenalkan saya Muhammad Taufik Nasution, SE. Saya bekerja di UPPD Samsat Stabat, menjabat selaku Kepala Seksi Pengelolaan Tunggakan. Oke. Ya, jadi dua tamu kita ini adalah petugas pajak yang ditempatkan dari Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Langkat. Nggak berserak nih, maaf ya cakapnya. Oke, jadi hari ini kita bercakap-cakap tentang peningkatan PAD, pendapatan asli daerah, khususnya untuk kendaraan bermotor, baik bermotor roda 2 dan roda 4 dan roda seterusnya Pak ya. Iya. Banyak rodanya Pak. Banyak rodanya. Jadi artinya warga YouTube maksud saya yang selalu menonton YouTube Cakap-Cakap ini sebagai orang yang baik, jangan kayak profesor, nggak mau bayar pajak dia. Mau pakai kendaraan tapi nggak mau bayar pajak. Jadi kita mencoba untuk sebagai warga yang baik, sadar diri apa yang kita gunakan selama ini seperti kendaraan bermotor, wajiblah kita bayar pajaknya. Kalau kita tidak membayar pajak, macam mana apa sanksinya? Apa sanksinya? Sanksinya nanti Bapak tanya lah sama Bapak ini. Artinya apa? Pembayaran pajak ini untuk kita juganya, ya kan? Ya. Seperti PAD katanya, pendapatan asli daerah. Jadi inilah pembangunan daerah kita ini dibiayai oleh pajak kendaraan ini salah satunya Pak ya. Betul. Nah, jadi itu oke, kawan-kawan yang selalu mantengi channel Cakap-Cakap ini, kita untuk lebih jelasnya Pak Fuad lah yang menjelaskan persoalan pajak ini. Silakan Pak Fuad. Terima kasih sebelumnya telah diundang lah ke YouTube Bang Jar ini ya. Cakap-Cakap ya, YouTube ya. Cakap-Cakap nih. Ya. Udah diberi apresiasi kami, telah diundang dan akan menjelaskan tentang program-program baru kami ini. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara tentang peningkatan pajak asli daerah, khususnya pada bidang pajak kendaraan bermotor, diteruskan oleh Bapak Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tentang intensifikasi pajak kendaraan bermotor. Ya. Jadi ada beberapa memang program baru kita, yaitu program Mandiri Ketuk Pintu namanya Bang. Iya. Jadi program Mandiri Ketuk Pintu ini bertujuan itu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepatuhan wajib pajak di dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Yang kedua, melaksanakan tertib administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Yang ketiga, mengetahui sampai di mana objek dan subjek pajak tersebut gitu. Jadi dengan adanya program Mandiri Ketuk Pintu ini kita dapat mengetahui di mana subjeknya dan di mana objeknya gitu. Ya. Yang keempat, kita mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oke. Jadi, oh ya, hampir lupa. Ya, mohon maaf. Sebelum kita lanjut,
kita dari tim Cakap-Cakap ini juga mengucapkan turut berduka cita atas berpulang ke rahmatullah orang tua ayahanda dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Pak Haji Musa Rajek. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Haji Anip Sah mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi husnul khotimah. Amin. Oke. Baik, kita lanjut. Itu tadi keterangan dari Pak Fuad masalah tentang pajak. Makanya Ji, kau jangan ngotot kali nggak mesti kau bayar pajak. Nah, jadi sebagai warga yang baik harus kau bayar pajak. Persentasenya setiap tahun berapa persen Pak untuk langgan? Ya alhamdulillah di setiap tahunnya memang tingkat kepatuhan wajib pajak itu selalu meningkat. Terutama peningkatan dari pemakaian kendaraan bermotor juga meningkat. Jadi seiring dengan itu peningkatan wajib pajak juga harus kita push. Gitu. Jadi artinya Pak, pajak kendaraan bermotor ini memang harus masyarakat tuh harus sadar bahwasannya pajak kendaraan bermotor itu bakal PAD-nya itu bakal dikembalikan di Kabupaten Langkat gitu. Cuman ini kan dia gini, kejadian di masyarakat ini kan kalau di kampung-kampung lah kita bilang hampir nggak ada yang bayar pajak itu Pak. Karena kendaraan tadi untuk mengangkat sawit, mengangkat rumput. Jadi kalau kita pandang itu hampir rata nggak bayar pajak itu kalau di kampung-kampung kendaraan. Khususnya udah 2 lah. Jangan, itu nggak ada sanksinya Pak? Apa disita atau begitu nggak ada ya? Kita kalau masalah pajak kendaraan bermotor ini memang sanksinya di dalam peraturan dan perundang-undangan itu denda Pak. Jadi memang tugas kita sebagai ASN khususnya kita bekerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah itu untuk mendorong masyarakat itu berperan aktif di dalam membayarkan pajak per tahunnya gitu. Melalui program Mandiri Ketuk Pintu inilah kita door to door ke masyarakat memberi sosialisasi, memberi pengarahan bahwasannya kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak itu sangatlah penting gitu. Karena apalagi PAD-nya ini dikelola itu dikembalikan ke daerah itu berupa jalan, misalnya sekolah dan lain-lain lah kegunaan masyarakat. Makanya kan gini, biaya bayar pajak ini untuk masyarakat itu sendiri, bukan untuk pemerintah. Betul. Maksudnya kan gitu. Jadi dengan kita sadar membayar pajak, ya otomatis sarana prasarana jalan yang ada di daerah kita itu ya akan terbangun. Ya kalau kita nggak bayar pajak macam mana? Kan begitu. Macam mana Pak kalau kita lah sebagai masyarakat mengusulkan sama pemerintah? Macam mana kalau dia beli kendaraan langsung kena pajak 10 tahun? Karena ini Pak, dari yang kita lihat dari dulu ke dulu sampai sekarang ini kan orang nggak ada sadar nih bayar pajak. Maaf Pak ya, saya lihat aja kurasa persentasinya, kurasa ada kalau 70% nggak bayar ini. Kalau orang kota mungkin lebih tinggi sadarnya daripada orang desa. Makanya jadi kalau kita usul macam kalau beli kendaraan saya roda 2 sepeda motor harga umpamanya 20 juta. Kena kan 6 juta. Nah, berarti 26 juta. Udah, nggak usah kutip lagi. Ya berat lah. Kira-kira ada nggak itu Pak rencana gitu? Kira-kira. Gitu lah. Dalam hal seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu kan memerlukan regulasi yang panjang, Pak. Itu kita tidak bisa sendiri memutuskan bagaimana mekanisme peraturan itu kan pasti ada usulan-usulan dari bawah dulu. Itulah cara kita mengusulkan regulasi yang harus menurut kita cocok rasa kita, tapi kan kita kan punya perwakilan-perwakilan di bawah, terutama seperti DPR kita bilangnya. Nah, kita usulkan melalui mereka, berjenjang dia Pak gitu. Jadi biar bisa kita sampai kepada pemerintah pusat. Karena gini Pak, kalau prediksi saya itu ini penyakitnya bisa sembuh. Karena sudah bertahun-tahun orang memang kesadaran itu nggak bayar pajak itu ada di dalam dirinya. Karena tidak adanya regulasi undang-undang kalau nggak bayar ya jangan lewat ini nanti ini. Kan nggak ada Pak. Jadi penyakit itu kalau menurut saya penyakit itu memang sudah nggak bisa sembuh ini. Kau nggak usah kan bayar pajak, ini ngangsur kereta aja pun bayar. Jadi itu ini... beli kereta kendaraan bayar bulan pertama dibayar karena include dalam DP, itu bulan kedua tidak bayar. Nah, itu jadi artinya begini. Dari sinilah datang bapak-bapak ini untuk pencerahan masalah pajaknya sebenarnya. Ini untuk menyadarkan kepada warga masyarakat
bahwasannya uang yang kita bayarkan pajak kendaraan kita ini bukan untuk oknum. Ya. Ini memang untuk digunakan untuk, ya itulah dia, PAD, pendapatan asli daerah. Misalnya ini Langkat, dari Langkat ya Pak Puan ya. Orang Langkat bayar, nanti uangnya itu dibalikkan ke Langkat. Oh ini netizen, oke. Ini baru sedap, ini bukan kau yang tanya. Kenapa sih kalau bayar pajak ini kok ribet kali? Mana beda-beda pula tuh tata caranya setiap daerah. Nah ini Pak, siapa nih Pak Nasution atau Pak Saya, Puan? Ya. Mungkin pertanyaan itu bisa saya jawab. Ya. Mungkin terlalu banyak memang kabar-kabar yang menyatakan bahwasannya kok nanti bayar pajak susah nih. Nanti di sana dibola-bola nih. Ya. Nanti di sana disuruh ke sana, disuruh kemari gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Kita malah udah punya SOP bahwasannya dari mulai pendaftaran sampai dengan pembayaran itu 10 menit insya Allah siap selesai gitu kan. Apalagi Jadi kalau kita, dan saya lah beli kereta, Ya. saya nggak BBN, Iya. bisa nggak saya bayar pajak? Saya beli kereta second, tapi saya nggak BBN, nggak ganti nama. Bisa nggak saya bayar pajak? Sebenarnya menurut regulasi Pak, itu memang harus Bapak, begitu Bapak mempunyai kendaraan tersebut, maka hak daripada kendaraan tersebut jatuh kepada Bapak. Seyogyanya Bapak harus memang melakukan BBN Pak, biaya balik nama. Gitu. Kalau nggak bisa bayar pajak? Tidak bisa Pak, Nggak bisa. Memang harus kita melakukan BBN pinjam tersebut. KTP-nya lah yang punya, bisa nggak? Meringankan bisa pinjam Meringankan. KTP. Tapi kan bisa melalui bank kan bayar pajak? Bisa melalui bank, cuman itu kan harus sesuai dengan nomor induk kependudukannya Pak. Iya. Gitu. Kita memang ada program melalui pembayaran bank ya. Ya, Samsat Sumut Bermartabat. Samsat Sumut Bermartabat namanya. Itu kemungkinan bakalan mau di launching dalam waktu dekat ini. Artinya untuk memudahkan masyarakat untuk membayar pajak ini, jadi nggak ribet-ribet lagi datang misalnya tinggal di dalam sana, katakan di Padang Tualang, masuk ke Setapak kan jauh kali, dia cari yang terdekat, bank terdekat itu bakalan akan berjalan nanti. Kasih kabar Pak nanti Pak. Siap. Penghasilan dari kutipan pajak itu satu untuk PAD, satu aja untuk PAD aja Pak. Untuk PAD nanti kan Pak, itu dikelola di bagian keuangan keuangan daerah itu hampir berapa persen itu balik ke pendapatan asli daerah kabupaten kota tersebut. Misalnya lah kami kayak di Kabupaten Langkat, itu yang kami kutip itu kembali ke Kabupaten Langkat dan sebagian lagi ke Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi dibagi-bagi lah itu. Itu dalam bahasa di provinsi itu namanya dana bagi hasil, Pak. Dana bagi hasil. Itu dia. Oke, jadi udah tadi terjawab ya netizen ya. Jadi nggak ribet sebenarnya bayar pajak itu, gampang. 10 menit siap kok Pak ya. Gampang lah, nggak ada bertele-tele. Oke. Terus Pak, juga bilang sama netizen, Pak, pertanyaannya kita batasi 3 orang aja. Pak. Oh iya ya, untuk netizen 3 orang aja ya. Ini udah masuk 3 orang. Oke, nggak sanggup nanti. Ya, untuk kedua, untuk mutasi kendaraan. Kenapa sih ribet sekali tata caranya Pak? Apakah tidak bisa dipermudah lagi Pak? Silakan Bapak-bapak lah. Untuk mutasi kendaraan. Ya. Coba, Abang. Ya, boleh. Dalam rangka penertiban administrasi, setiap kendaraan yang berpindah, nggak usahkan dalam mutasi, berpindah balik nama aja memerlukan administrasi yang harus lengkap. Ya. Apalagi yang namanya mutasi itu perpindahan dari suatu tempat ke tempat, dari misalnya kabupaten kota ke kabupaten kota yang lain. Ya. Itu kan akan terdaftar seperti yang disampaikan Pak Puat tadi. PAD itu akan kembali ke asal daerah, di mana asal mula kendaraan tersebut. Kalaulah dia dimutasi, kan ini kan akan berpindah PAD tadi ke tempat yang baru. Inilah proses-proses inilah mungkin yang menurut netizen kita ini kayaknya terlalu menghambat. Sebenarnya tidak. Secara administrasi memang harus dilengkapi semua prosedur yang harus disiapkan bagi wajib pajak tersebut. Oke. Mungkin lebih jelas netizen ya. Sebenarnya nggak ada yang kata ribet. Lakukan aja kan gitu kan. Ini kan aja malas. Iya. Mungkin ini ribet hanya cerita-cerita orang. Susah. Katanya. Inilah kalau katanya. Oke, yang ketiga nih. Samsat ini sebenarnya urusan polisi atau Pemda? Itu Pak. Samsat ini sebenarnya urusan polisi atau Pemda? Gitu. Samsat tadi kan seperti yang di pertama kita sampaikan Pak Puat tadi, di situ melibatkan 3 instansi. Ya.
Yang pertama pihak kepolisian selaku pembina Samsat. Yang kedua Dinas Pendapatan daerah ataupun yang sekarang ini di Sumatera Utara, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Dan satu lagi pihak PT Jasa Raharja. Ketiga instansi inilah yang tergabung di dalam kesamsatan di setiap kabupaten kota. Tadi tidak satu unsur tapi melibatkan tiga instansi pemerintah. Kalau sudah melibatkan tiga instansi ini kan pasti ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti. Karena berbeda aturan main dari sisi kepolisian, berbeda juga aturan main dari sisi BP2RD dan juga Jasa Raharja. Inilah yang kita gabungkan menjadi satu agar masyarakat kita itu tidak lelah ataupun tidak merasa dibola-bola dalam rangka mengurus perpajakan khususnya kendaraan bermotornya. Di samping itu juga netizen ya mungkin benar atau tidak ini Pak Fuad nanti Pak nanti menjelaskan bahwasannya ini kan merupakan STNK Pak ya. Jadi kalau pajak itu bayar kan ada STNK. Mungkin ini juga kriteria syarat juga bagi yang kecelakaan Pak ya. Karena adanya dengan asuransi Pak ya. Iya betul. Jadi netizen ya penonton cakap-cakap ini kegunaan pajak ini ya Samsat ini juga untuk memudahkan ketika kita mengurus asuransi Jasa Raharja bila mana keluarga kita mengalami kecelakaan Pak. Iya ya? betul Pak. Jadi itulah sahabat netizen ya kan, mungkin lebih jelas lagi nih kan. Jadi selama ini kita dengar gini, untuk apa bayar pajak kata profesor. Tidak, pajak itu wajib ya Pak ya. Wajib kita bayar sebagai warga negara yang baik. Kalau dia nggak baik ya nggak wajib sama dia. Seperti slogan orang bijak taat pajak. Nah, itu dia. Iya. Dari itu program tadi macam program mandiri itu pintu tadi macam. Perlu dijelaskan juga. Perlu profesor ini mau tahu aja ini. Oke, silakan Pak Fuad. Ya, ini mungkin di kesempatan ini kami berterima kasih lah, karena kan di sini ada program mandiri ketuk pintu, artinya door to door lah. Jadi kita nih datang kepada wajib pajak. Ya kan, datang ke wajib pajak ke rumah untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak tunggakan kendaraan bermotornya Pak. Iya. Jadi melalui program ini itu kita laporkan dengan Bapak Sekda Kabupaten Langkat. Alhamdulillah Bapak Sekda merespon baik. Dan Bapak Sekda mendukung penuh dalam kegiatan ini. Karena baik atau tidaknya kita harus melaporkan tersebut kepada pimpinan daripada kabupaten kota tersebut, kan gitu Pak. Jadi setelah itu kami melakukan respon tersebut ke lapangan, yaitu mulai daripada Kecamatan Hinai. Kenapa Kecamatan Hinai? Karena Hinai itu menurut kita nih, Hinai itu mempunyai camat yang baik gitu. Artinya yang merespon langsung apa yang ada di dalam program-program tersebut gitu aja. Kita laporkan juga Bapak camat tersebut memang mendukung penuh. Apalagi ini terkait dengan pajak pendapatan asli daerah gitu kan. Jadi sangat membantu Pak Camat Hinai beserta dengan staf-stafnya, yaitu melalui kepala desa dan kelurahan sampai perangkat-perangkat desanya ikut diturunkan beliau. Melalui kepala dusun dan RT, ke Kepling ya. Kepling. Jadi dalam 2 minggu ini kita sangat dibantu dengan beliau karena Kecamatan Hinai merupakan pintu masuk lah program mandiri ketuk pintu ini karena apresiasi beliau tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan yang nonton karena cakap-cakap ini apresiasi kita sama Pak Camat Hinai, Pak Nawi ya kan. Mudah-mudahan camat-camat lainnya juga menyusul seperti itu. Amin. Itu harapan kita. Begitu juga artinya apa? Selama ini mungkin masyarakat yang lupa bayar pajak kan gitu Pak ya. Betul. Dengan adanya program mandiri ini dari pintu ke pintu, ketuk pintu. Oh ya teringat aku kan gitu kan. Nah, inilah satu kemudahan. Sekaligus ketuk pintu itu mengetuk hati. Masyarakat. Jadi kita ya sekali lagi kita himbau kepada masyarakat Kabupaten Langkat khususnya, sadarlah bahwasannya pajak ini merupakan kewajiban. Artinya apa? Kalau kita tidak bayar pajak, otomatis pembangunan daerah kita agak tersendat sedikit, kan gitu kan? Ya maklum, apapun ceritanya pembangunan pakai biaya, kan gitu. Lanjut. Itu kan gini, kalau
program pemerintah kan ada gas untuk orang miskin. Terus pupuk subsidi. Untuk orang miskin. Ini pajak nggak bisa pemerintah kasih subsidi. Ya, kan pemerintah ada ngasih subsidi. Ya. Oke. Kasih subsidi. Ini nggak bisa disubsidi. Ini nggak sebelum bisa. Pak Puan jawab, memang kalau tidak salah entah berapa tahun yang lalu, Iya. ada juga pemerintah itu memberikan subsidi dengan melakukan pemutihan. Pemutihan, Pak. betul. Stimulus, Ini kita ya, tanya dulu stimulus. apakah ada nggak kan gitu kan. Nah. Oke. Stimulus terakhir diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020. Itu terakhir, Pak. Terakhir ya kan. Terakhir diberikan kepada masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak, yang denda administrasinya diputihkan. Putihkan. Ya, diputihkan, Pak, bukan pokok pajaknya, Bukan pokok denda pajak. administrasi. Itu cuma berapa persen ya? Dan Naik juga itu persentasenya. naik, Pak. Naik, Pak. Alhamdulillah, 2020 kita mencapai target dan over dari target yang ditetapkan menurut APBD Provinsi Sumatera Utara. Begitu diputihkan, masyarakat sadar lah ya. Sadar. Karena pemutihan. Iya. Itu nyata Bang Darmaji, produser sendiri melakukannya itu. Nyata, bagus. Jadi intinya apapun ceritanya harus kesadaran kita lah, ya kan? Baik buruknya pembangunan daerah kita, kalau kita nggak sadar nggak akan baik. Betul nggak itu? Betul. Pak Produser? Betul kan, Pak? Betul, Ya? betul. Nah, itu dia. Mungkin tambahan Bang, Ya, silakan. mungkin tambahan sedikit. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan ini kita tuh bakal melakukan mandiri ketuk pintu ini melalui program door to door tadi. Sewaktu kami di lapangan gitu, banyak masyarakat yang takut gitu. Ya. Dikiranya kita tuh debt collector atau dikiranya kita tuh tukang tarik kendaraan, tukang leasing gitu kan. Perlu juga di channel YouTube bincang-bincang ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya kita datang itu kita memberikan surat pemberitahuan tentang status kendaraan bermotornya, yaitu misalnya kita nanti di situ mengisi form pernyataan ya. Form pernyataan tersebut kita tanya itu apa Kenapa sih alasan tidak membayar pajak. Kedua, kapan mau datang ke kantor Samsat untuk mendaftarkan pajak kendaraan per tahunnya gitu kan. Juga sekaligus kita mendata tertib administrasi pajak kendaraan bermotor, yaitu kita mengetahui apakah kendaraan tersebut hilang, apakah kendaraan tersebut diperjualbelikan. Nanti status daripada pengisian daripada form tersebut akan kami tuliskan, akan kita bukukan ya, dan akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Gitu. Jadi jangan takut gitu. Petugasnya pakai seragam, Pak? Petugasnya pakai seragam, Tanda pengenal juga. Tanda pengenal juga. Dan nanti bakal didampingi oleh kepala dusun dan kepala lingkungannya gitu. Jadi intinya nanti ya penonton cakap-cakap ini kalau datang lah petugas Samsat, ya kan, ada Pak Puan, ada Pak Nasution, lengkap. Bukan kayak debt collector, ya kan, debt collector itu garang-garang kayak profesor. Jadi jangan takut. Apalagi nanti ya mobil ini, ya kan? Ya kalau datang mobil ini ke kampung kita sapa lah, jangan pula kita lari. Jangan takut. Terus ada berita miringnya. Misalkan gini, Pak, saya punya kendaraan, jual, tapi nggak di BBN kan sama yang beli. Saya beli lagi kendaraan, jual lagi. Katanya kalau ini nggak di BBN, kalian beli pajak, beli kereta lagi bisa lebih Pak. Kena pajak progresif namanya Pak. Makanya setiap Bapak melakukan transaksi apapun, jual beli misalnya. Jual beli seperti yang pertama tadi wajib BBN. Kalau kita jual beli, kalau kita beli kita BBN. Kalau Bapak menjual, wajib Bapak blokir itu kendaraan agar gitu nanti ke depan Bapak mempunyai rezeki membeli kendaraan baru, tetap tercantum kendaraan Bapak itu kendaraan pertama. Dan kedua, dari sisi hukum, andaikan terjadi sesuatu dengan menggunakan kendaraan Bapak, misalnya dilakukan kendaraan Bapak yang lama Bapak jual, dilakukan ada orang tertentu melakukan tindak pidana dengan banyaklah sekarang ya kita lihat ya, misalnya bawa sabu, merampok ataupun mencuri, gitu dilihat pakai kendaraan Bapak akan dipanggil dan akan dipertanyakan mengenai status kendaraan Bapak tersebut. Untuk menghindari itu, silahkan Bapak wajib untuk memblokir kendaraan Bapak yang Bapak jual. Beritanya nggak miring. Betul. Berarti betul. Lurus, nggak miring, Pak. Jadi ini merupakan ilmu buat kita yang selama ini kita nggak tahu. Jadi intinya kepada
penonton cakap-cakap ini, ya itu kata saran dari bapak-bapak Samsat ini, kalau kita beli kendaraan, kalau kita menjual kendaraan kita, segera dibalik namakan, ya kan? Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi aku rasa cukup lah nih Pak Produser, lanjut. Ada kira-kira? Oh ya dah, himbauan lagi. Himbauan terakhir lah. Himbauan Pak dari Samsat, Pak Fuad, silakan Pak Nasution atau siapa sampaikan. Melalui program ini atau kegiatan ini, kami dari UPPD Samsat Stabat mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana, apa dan manfaat pelaksanaan program Mandiri Ketuk Pintu ini dalam rangka meningkatkan PAD khususnya Kabupaten Langkat. Himbauan kami, mari kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat untuk sama-sama membangun Kabupaten Langkat ini melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Demikian himbauan dari kami. Oke, nanti kita sambung lagi cakap-cakapnya. Namun untuk diketahui kepada para penonton cakap-cakap, untuk lebih jelasnya, bila tak puas dengan tayangan ini, bisa dikomentari. Nanti akan kita sampaikan ke pihak Samsat. Bisa mau bertanya lebih lanjutnya, ya kan gitu kan? Karena waktu durasi kita sedikit kali ini, ya kan? Panas, suasana panas. Jadi gitu, nanti kalau lebih puasnya nanti aku lebih banyak lagi penasaran tentang pembayaran pajak ini, boleh silakan bertanya sama kami melalui channel cakap-cakap ini di kolom bawah ini ya. Nanti akan kita sampaikan kepada Pak Fuad dan Pak T. Nasution. Nah, nanti akan disampaikan lah itu. Jangan lupa lah di-subscribe. Nah, kalau nggak senang, like aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.